Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Danum Firmansyah dari kelas 3 KPS Mat Politeknik Negeri Malang. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan tentang tugas akhir saya, yaitu perencanaan ulang jaringan irigasi petak tersier daerah irigasi Mugelan, Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek. Yang melatar belakangi perencanaan ini adalah luas total lahan yang akan direncanakan sebanyak 65 hektar. Permasalahan yang terjadi dikarenakan tidak meratanya aliran dari irigasi dan juga curah hujan yang tidak menentu mengakibatkan banyak petak sawah yang tidak terairi dengan baik dikarenakan belum ada perencanaan mengenai jaringan sebelumnya. Akibatnya hasil pertanian di daerah irigasi Mugelan jadi kurang maksimal. Dari latar belakang masalah diambil rumusan masalah sebagai berikut. 1. Berapa kebutuhan air saluran irigasi pada petak tersier? 2. Berapa dimensi saluran irigasi pada petak tersier? 3. Berapa rencana anggaran biaya yang diperlukan dalam pembangunan saluran irigasi tersier tersebut? Berikut adalah batasan masalah dalam perencanaan kali ini. 1. Tidak merencanakan saluran primer dan sekunder. 2. Data hujan 10 tahun terakhir dari tahun 2009 sampai tahun 2018. 3. Data klimatologi 1 tahun terakhir. 4. Tidak merencanakan box quarter dan tersier. Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk 1. Mengetahui kebutuhan air, 2. Mengetahui dimensi saluran irigasi pada petak tersier, 3. Rencana anggaran biaya yang diperlukan dalam membangun saluran irigasi yang akan direncanakan. Manfaat yang mungkin diambil dari tugas akhir ini adalah 1. Dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh selama pendidikan formal di Politeknik secara praktis sesuai dengan kondisi di lapangan. 2. Aktivitas perencanaan bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan serta mengevaluasi ilmu yang telah diperoleh selama kuliah dengan keadaan yang sesungguhnya atau dengan data yang real. Berikut adalah lokasi perencanaan petak tersier yang berada di sawah Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, di Kabupaten Trenggalek, yang bisa dilihat pada lingkaran. Dalam perencanaan kali ini, yang pertama dilakukan adalah analisa curah hujan. Analisa curah hujan andalan atau R80. Ini adalah data curah hujan dari 3 stasiun, yaitu stasiun hujan Panggul, stasiun hujan Dongko, dan stasiun hujan Pule, dan di rata-rata tiap tahunnya. Setelah dirata-rata dan dibagi menjadi 2 periode dalam 1 bulan, curah hujan ini dijumlahkan per tahunnya. Setelah dijumlahkan, curah hujan per tahun diurutkan dari yang debit paling kecil ke terbesar. Kemudian
dipilih R80 atau debit andalan 80% yang urutan ketiga dari atas, dikarenakan rumus M sama dengan N/5 plus 1. M di sini adalah debit andalan 80%. N di sini adalah jumlah data, yaitu 10 tahun dibagi 5 plus 1 sama dengan 3. Jadi debit andalannya urutan ketiga dari atas. Untuk curah hujan efektif, ada curah hujan efektif padi dan curah hujan efektif untuk palawija. Untuk curah hujan efektif padi, curah hujan andalan dikali dengan 0,7 dibagi periode atau 15 hari. Untuk palawija, curah hujan andalan dikali 0,5 dibagi periode atau 15 hari. Evapotranspirasi adalah penguapan gabungan dari penguapan tanah dan penguapan tumbuhan. Evapotranspirasi ada 4 data pokok, yaitu suhu, kelembapan, kecerahan matahari, kebutuhan air penyiapan lahan. Untuk mengetahui berapa jumlah air yang dibutuhkan saat penyiapan lahan sebelum penanaman tanaman, di sini menggunakan data dari evapotranspirasi dan juga perkolasi dengan data tanah velum, perkolasi 2 mm per hari. Perhitungan kebutuhan air irigasi. Untuk menghitung kebutuhan air yang diperlukan selama setahun dari sistem irigasi yang direncanakan. Yang pertama, dengan menggambar pola tata tanam sesuai dengan apa yang akan ditanam, yang akan direncanakan ditanam. Diperoleh NFR atau debit kebutuhan irigasi. Selanjutnya ada perencanaan saluran pembawa. Untuk saluran pembawa menggunakan tanah asli yang dipadatkan dengan bentuk saluran trapesium. Untuk elevasi sendiri dihitung dari peta kontur. Di sini saya menggunakan peta kontur dari Bagus Sortunal. Kebutuhan debit per peta dengan cara menghitung luas dari sawah per peta dikalikan dengan debit kebutuhan air irigasi atau NFR maksimal. Ini adalah perhitungan saya untuk dimensi dari saluran yang berbentuk trapesium. Selanjutnya adalah menghitung curah hujan rancangan. Dalam menghitung curah hujan rancangan, di sini menggunakan metode log /3.
karena data yang saya gunakan cocok pada syarat-syarat di log persen 3. Jika hasil dari debit atau curah hujan rancangan yang menggunakan log persen 3. Perencanaan saluran pembuang dengan menghitung debit pembuangan rencana dari modulus pembuangan rencana. Di sini saya menggunakan 2 saluran pembuang. Untuk pembuang 1 seluas membuang air dari petak sawah seluas 31,33 dan saluran pembuang 2 seluas 25,96 hektar. Debit rencana ini diperoleh dari perhitungan modulus pembuangan. Perhitungan dimensi saluran pembuangan untuk dimensi sendiri ini berbentuk trapesium dengan menggunakan debit rencana yang telah dihitung sebelumnya. Dari semua analisa dan perhitungan bisa diambil kesimpulan satu, kebutuhan air irigasi atau NFR terbesar pada petak tersier dengan pola tata tanam padi-padi palawija pada bulan September periode 2 sebesar 1,44 liter per detik per hektar. Dimensi saluran irigasi tersier terbesar memiliki saluran 0,3 meter dengan tinggi air TAUH 0,3 meter, tinggi jagaan 0,4 meter, dan panjang saluran 530,96 meter. Modulus pembuangan debit pembuangan adalah sebesar 2,745 liter per detik per hektar. Dari perhitungan curah hujan rancangan dengan metode distribusi log persen 3. Rencana anggaran biaya dari pembangunan sistem jaringan irigasi adalah sebesar 1.130.540.000. Sekian presentasi dari laporan akhir saya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.